Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski ini cerita lawas, tapi ingatan itu masih membekas. Saat itu usiaku masih 7 tahun. Ada hajatan pernikahan adik dari ibu di rumah kakek, sehingga aku diboyong untuk menginap di Desa B, Kecamatan Nui selama beberapa hari. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah bapak, hanya perlu melewati 3 kecamatan karena masih satu daerah kabupaten. Rumah kakek tidaklah angker, aku sering berkunjung, hanya belum pernah menginap. Namun lokasinya yang agak horor. 20 meter dari pintu depan rumah kakek adalah pemakaman umum. Sedangkan 5 meter sebelum kuburan terdapat rumah kosong. Tahun 2002 kampung itu masih sepi. Jarak antara rumah satu dengan yang lain bisa dibilang agak berjauhan. Aku masih ingat betul kalau di samping rumah kosong terdapat rumpunan pohon bambu. Tempat itu menjadi salah satu lokasi teduh saat matahari berada di titik puncak. Ketika malam, suasana di desa kakek tergolong lebih sunyi ketimbang rumahku. Sebab rumah bapak sudah berada di kawasan padat penduduk, sehingga deru motor atau kendaraan lebih sering terdengar hingga larut. Acara pernikahan Bibi Imah digelar sekitar 3 hari 2 malam. Ibu terlihat sibuk memasak beras dalam panci besar, menghaluskan bumbu, memotong daging, dan menuang teh untuk tamu yang keluar masuk bergantian. Beliau tidak sendiri, karena banyak tetangga Simbah juga ikut membantu. Setiap pagi setelah mandi, ibu melepas aku agar aku main sendiri dan tidak merecoki beliau di dapur. Memang, aku ini tipe anak yang rebel. Segala yang tersentuh bisa rusak atau berantakan tanpa sengaja. Bahkan sempat ada tetangga kakek yang membentak karena kesal oleh tingkahku. Alhasil ibu menunduk meminta maaf demi menyelamatkan anaknya ini. Entah karena masih kecil atau memang didikan bapak untuk skeptis pada hal mistis, aku sama sekali tidak takut bermain sendiri di sekitar rumah kosong dan pohon bambu. Padahal wilayah itu sangat dekat dengan kuburan. Jangan main di situ," tegur seorang bocah lelaki berbaju kuning. Dia sedikit lebih tinggi dariku. "Ikut kami main di depan warung Mak Siti aja. Ayo," ajaknya tampak tulus. "Kamu orang mana? Orang baru tah?" timpal bocah perempuan berkunjir 2 dengan ingus kering menempel di bawah hidung. Awalnya aku enggan menjawab karena belum saling kenal. Namun aku tetap menyahut juga meski dengan ketus. "Kata ibu aku gak boleh jauh-jauh dari rumah Mbak Bani." "Oh, kamu keluarganya yang punya hajatan itu?" Si bocah perempuan menanggapi, lalu tersenyum manis, memamerkan lesung pipit yang berpadu indah dengan mata lentiknya. Setelah itu aku hanya mengangguk dan menggeleng sekenanya. Mereka terus mengajak untuk bermain di wilayah yang agak jauh tersebut. Karena untuk sampai warung Mak Siti, kita memang harus melewati beberapa rumah warga dan lapangan voli. Walau terkenal nakal, aku masih tergolong penurut. Mereka pun menyerah dan meninggalkan aku sendiri di bawah pohon bambu. Aku menata banyak kerikil menjadi bentuk kotak menyerupai denah rumah, lalu memainkan batang lidi sebagai orang-orangan. Aku bertanya dan menjawab sendiri pertanyaan layaknya dalam memainkan lakon. Tengah hari dan sore, ibu hanya memanggil agar aku makan serta mandi. Selain hal itu, beliau sama sekali tidak memperhatikanku. Tepat senja hari, aku masih asik bermain di bawah rimbunan pohon bambu. Tangan ini menghitung daun bambu kering
yang berserakan bagai sedang memegang sekepok uang. Ada bocah main sendiri di bawah paprengan. Itu orang apa bukan ya? Celetuk anak lelaki yang lumayan besar menginformasikan pada teman-teman sebayanya. Rombongan itu kompak tertawa. Salah seorang dari mereka lincah memainkan bola voli di tangan. Aku hanya melirik mereka dengan tatapan sinis. Selepas gerombolan itu menghilang di persimpangan jalan, aku kembali bermain. Suara orang mengaji di surau penanda senja kuabaikan. Diri ini seakan mendapat kemerdekaan yang tidak bisa didapat di rumah bapak. "Dok, pulang, udah sore," tegur salah seorang wanita yang ikut memasak di rumah Simba sembari lewat. Mungkin dia hendak pulang ke rumahnya. Sebab setauku dia memang salah satu tetangga terdekat Simba. Aku tidak terlalu menghiraukan peringatan itu. Sampai tiba-tiba saat hampir gelap, ada sepasang kaki hitam mematung di sampingku. Karena berjongkok, kaki itu hanya mampu terlihat sampai lutut. Rasa penasaran membuat aku mendongak, ingin tahu siapa pemilik kaki hitam legam tersebut. Namun, sudah sampai terjengkang pun, kaki itu hanya mentok terlihat sampai pinggang. Aku tidak sanggup melihat bagian atas makhluk itu. Walau masih kecil, aku sadar kalau itu adalah hal yang ganjil. Tidak mungkin kaki normal bisa setinggi pohon kelapa. Sosok itu pun seolah bertambah besar, layaknya raksasa setengah badan. Aku kontan berlari pontang-panting ke arah rumah Simba dengan jantung yang bertalu. Saat itu di teras sedang tidak ada siapapun. Aku nyelonong menendang beberapa toples berisi jajanan kering dan gelas tamu sampai air di dalamnya tumpah membasahi tikar. Begitu melihat tubuh ibu di samping meja dapur, aku langsung memeluk beliau. Kepala ini kutenggelamkan ke perut ibu sambil merajuk. Aku menangis sejadi-jadinya. "Ada setan, Bu, ada setan. Lia mau pulang. Lia nggak mau di rumah Simba." Rengekku menghentak-hentakan kaki. Ibu hanya memasang ekspresi bingung, tetapi sorot matanya teguh seolah mengisyaratkan agar aku berhenti ribut. Sebagai orang tua, ibu memang memiliki sifat yang dominan kuat. Mungkin karena beliau tidak ingin dianggap lemah oleh anaknya. Simba kakung membopongku sembari membujuk. "Apa? Kamu lihat apa? Ngomong sama Simba," ujar Mbak Bani lembut, membelai rambut sepunggung milikku. "Ada kaki hitam, Mbah, besar dan tinggi sekali," jawabku polos dengan mulut masih terisak. "Enggak apa-apa, besok lagi kalau main jangan sampai sore ya," nasihat Simba menenangkan. "Yang bentuk kaki itu cuma terlihat, tidak sampai mengganggu," tekan beliau. "Kenapa, Mbah? Dia lihat jin undur-undur tak?" Selidik ibu mengerti dahi. Saat itu Simba hanya mengulas senyum. Beliau menyerahkan aku pada ibu agar diajak mencuci muka, kaki, dan tangan di sumur. Waktu itu aku tidak paham untuk apa hal itu dilakukan. Simba juga tampak melempar garam ke beberapa sudut di luar rumah. Keesokan harinya, aku sudah jauh lebih tenang. Namun, hati ini jadi trauma untuk bermain di bawah pohon bambu. Aku hanya mondar-mandir dengan beberapa anak dari tetangga Simba yang orang tuanya ikut memasak. Sayangnya, mereka lebih suka bermain di halaman warung Mak Siti seperti dua anak yang menyapaku kemarin. Mungkin karena halaman di sana cukup luas dan datar. Alhasil, aku menyibukkan diri dengan ngemil jajanan di ruang depan. Sekitar habis asar, aku duduk di samping rumah Simba untuk menunggu bapak. Kantor bapak memang terkenal sulit untuk mengambil cuti, sehingga setelah mengantar ibu dan aku, beliau pulang dan baru datang lagi ketika malam ijab kabul. Aku terkejut saat melihat bayangan hitam melesat masuk ke rumah kosong. Bayangan itu cepat, tapi cukup jelas.
Bentuknya seperti anak kecil seumuranku. Karena penasaran, perlahan kaki ini tertarik mendekati rumah kosong. Dari jendela depan rumah tersebut, tampak perabot yang telah usang dan dipenuhi sarang laba-laba. Pewarna dindingnya sudah banyak mengelupas. Tidak ketinggalan, sisi kaca jendela rumah itu nyata buram oleh tumbukan debu dan lumut. Entah sejarah apa yang membuat rumah itu ditinggalkan. Mata ini memincing, mengintip ke dalam rumah tidak berpenghuni itu. Aku sontak melotot saat melihat ada bocah gundul menyeringai dengan gigi tajam bak gergaji di samping meja kayu berdebu. Telinga makhluk itu runcing seperti sayap kupu-kupu. Matanya besar dan berwarna sama dengan tubuhnya, yakni hitam legam. Kakiku gemetar hebat dan terasa goyah. Wajah ini seketika meringis menahan ngeri. Leher dan lidahku kaku. Dengan jantung seolah hampir jatuh, aku sekonyong-konyong berhambur ke rumah Simba. Tidak disangka kalau terkadang rasa penasaran adalah awal petaka. Kali ini aku ditangkap oleh Paman Amar, adik laki-laki ibu. Dia menggendongku dengan raut heran. "Kenapalah? Mau cari ibu ya? Apa dinakali teman?" Cecarnya mengelus-ngelus kepalaku. Bibir ini tidak sanggup menjawab karena belum berhenti terisak. Paman Amar menyeka pipiku sembari menenangkan sebisanya. Ia juga segera membawaku ke tempat ibu di dapur. "Rewel kenapa lagi?" dengus ibu entah ditunjukkan padaku atau Paman Amar. "Nggak tahu mbak," sahut paman. "Kenapa nduk? Siapa yang nakal?" Lagi-lagi ibu membawaku ke sumur untuk mencuci muka, tangan dan kaki. "Di sini ada banyak setan bu, Lia mau pulang." Tuntunku masih agak rewel. "Sudah, tidak apa-apa, besok sore kita pulang." Ibu mengajakku ke kamar Simba untuk menceritakan semua pada beliau. Mbah Bani manggut-manggut sambil menatapku lekat. Beliau menyarankan agar aku jangan kemana-mana dulu. Entah karena ketakutan atau apa, malam harinya badanku demam. Bapak yang kebetulan sudah datang langsung menungguiku di kamar ujung rumah Simba. Katanya, itu dulu kamar ibu sebelum menikah. Dari semua wajah, terlihat kalau bapak yang paling cemas. "Apa sebaiknya kita bawa Lia ke klinik dekat sini dulu saja bu? Kasihan, biar dapat obat," usul bapak pada ibu. "Besok saja, sekarang sudah malam. Lagi pula, kita belum tahu penyebab demamnya Lia ini karena sakit betulan atau kena sawan." Sangga ibu menyodorkan segelas teh hangat pada bapak. Percakapan mereka cukup panjang, tapi intinya kurang lebih demikian. Bapak tidak berhenti membelai kepalaku, sementara ibu kembali sibuk di dapur. Beberapa kali Simba Kakung dan Simba Putri bergantian menjenguk. Aku lupa dulu sekitar jam berapa. Yang jelas ibu dan bapak sudah tertidur di sampingku. Aku terbangun dan terduduk karena ingin buang air kecil. Namun dari jendela kamar yang mengarah ke samping rumah, terlihat sosok bocah ireng yang tadi tampak di rumah kosong. Meski hanya beberapa detik melihat seringainya, tapi sangat jelas karena lampu samping sangat terang. Lagi pula jarak jendela dengan tempatku hanya sebatas tubuh bapak yang terbaring. Sebab posisi dipan memang menempel di dinding bawah jendela kaca. Tubuh bapak dan ibu sontak kuguncang. Aku kembali menangis sambil berteriak histeris. Bapak yang terbangun langsung memeluk tubuhku ini. Ekspresi wajah bapak juga terlihat mengencang. Ibu terbangun dan bergegas menggendongku keluar. Aku dibawa ke kamar Simba. Paman dan beberapa orang yang ikut melekan ikut berhambur. "Mbah, tolong buka sebentar mbah." Ibu terus mengetuk pintu kamar Simba. Tidak berselang lama, Simba Putri keluar. "Ada apa?"
Lia kenapa lagi? Guratan di wajah renta Simbah tampak tidak tenang. Sepertinya dia diganggu sesuatu, Bu, ungkap ibu bernada berat menunjukkan kepanikan. Ketika semua sedang ribut, mata ini malah bertumbuk dengan sosok bocah ireng itu lagi. Kali ini makhluk itu sedang merayap di dinding dan menempel terbalik pada langit-langit rumah. Aku menjerit sejadinya sambil terus menunjuk-nunjuk makhluk sialan itu. Di sana, Bu, di atas, setannya sudah masuk. Aku memeluk tubuh sintal ibu. Beliau mempererat gendongan dan menyembunyikan wajahku ke dadanya. Sudah, jangan dilihat, seru ibu. Awalnya aku menuruti perintah beliau. Tetapi karena merasa tidak nyaman, aku kembali mengangkat kepala. Lalu penyesalan pun terjadi. Pasalnya, ketika aku mengintip dari balik pundak ibu, muka bocah ireng itu hanya berjarak 10 cm dari ujung hidungku. Makhluk itu seakan ikut menempel di punggung ibu. Aku seketika meronta dan menggapai-gapai tubuh bapak. Suasana tidak kondusif malam itu. Bibi Ima yang harusnya beristirahat pun tidak bisa tidur karena tangisanku. Aku terus rewel karena makhluk hitam botak itu sebentar muncul dan menghilang beberapa kali. Kadang sosok itu terlihat dekat, lalu menjauh, berlari-lari, melompat, atau jongkok di samping lemari seolah bersembunyi. Tepat pada subuh hari, bapak dan ibu membawaku ke seorang pintar. Tempatnya tidak jauh dari kediaman Simbah. Aku diobati dengan diminumi air yang sudah terisi doa. Bagian tengah kepalaku juga ditekan, dan sesuatu seperti tercabut dari ubun-ubun. Sejak saat itu, aku memang sudah tidak pernah melihat sosok hitam itu lagi. Walau begitu, selama setahun aku masih sering mendapat bahan mimpi buruk. Mungkin karena trauma, jadi psikologi sedikit terganggu. Setiap habis mimpi buruk, juga badan ini biasanya akan sakit dan panas. Bersyukur semua berangsur membaik. Semakin besar, aku tahu kalau mereka sudah ada sejak lama di tempat itu. Ibu sendiri mengaku sudah beberapa kali melihat sosok kaki hitam tanpa badan itu. Namun pada tahun 2015, rumah kosong itu dirobohkan setelah sebelumnya diadakan acara selamatan. Pepohonan bambu juga sudah habis, berganti jadi bangunan rumah sekarang. Menurut Simbah, mereka masih ada dan hanya berpindah tempat. Saat umur 10, aku mulai berteman dengan dua anak yang dulu sempat menyapa di bawah pohon bambu. Tiap ke rumah Simbah, aku akan sempatkan bertemu mereka. Sekarang siapa sangka kalau dua anak itu berjodoh ketika dewasa. Oh ya, alasan kenapa ibu mencuci muka, tangan, dan kaki kala itu adalah untuk mencegah terkena sawan menurut kepercayaan beberapa daerah. Sebab di wilayahku, tradisi membuat sawanan itu masih ada. Seperti memarut kunyit jika ada orang meninggal, mandi setelah menghadiri acara pemakaman, meminta bunga pengantin agar anak tidak rewel, bersih diri setelah berpergian, dan masih banyak lainnya.